Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bi hadihi al-mubin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, di mana masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Seperti salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam semalaman suntuk. Dia isi malam harinya ya untuk sholat semalaman suntuk. Seperti itulah keutamaan sholat subuh berjamaah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat di saat suasana sejuk, yaitu di waktu subuh dan asar, maka dia bakal masuk surga. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Basyiril masyahida fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang melakukan perjalanan di kegelapan malam, yakni untuk sholat subuh berjamaah, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya yang sempurna ya pada hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik ya. Orang munafik diberikan cahaya, setelah itu cahaya mereka padam. Kemudian mereka minta cahaya kepada orang mukmin, cuma enggak dikasih, dan kemudian mereka dipisahkan dengan orang-orang beriman. Salat subuh berjamaah juga afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Perbandingannya 1:27, bukan 1:5, 1:3, 1:7, tapi 1:27. Perbandingan yang sangat jauh sekali. Maka sangat disayangkan mereka yang tidak melakukan sholat subuh berjamaah ya. Kemudian langkah kita menuju masjid pun ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan kita di sisi Allah semakin tinggi, dan dosa-dosa kita terhapuskan, dan termasuk ke dalam jihad fisabilillah. Suatu ketika Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi ad-darajat wa yamhullahu bihi al-khataya," atau kama qala SAW. Maukah kalian kusampaikan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajat kalian, yang dengannya juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian? "Bala ya Rasulullah," kata para sahabat. "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Isbagul wudu 'indal makarih." Menyempurnakan wudu pada saat kondisi tidak menyenangkan, seperti ketika cuaca dingin, dia tetap sempurnakan. Ketika dia sedang malas, dia tetap sempurnakan. Yang sempurna ini adalah yakni dia gabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, bukan hanya mengerjakan yang wajib. Yang wajib kan yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah muka
tangan sampai siku, usap kepala dan kaki sampai mata kaki. Tidak disebutkan di sana cuci tangan terlebih dahulu. Tidak disebutkan di sana kumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan seterusnya, menunjukkan bahwa yang wajib yang disebutkan di surah Al-Maidah ini, selebihnya adalah sunnah. Nah, apabila seorang tetap menyempurnakan wudu, bukan hanya mengerjakan yang wajib ditambahkan dengan yang sunnah, maka ini akan meninggikan derajatnya, maka ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua adalah wa kathratul khuta ilal masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ya, kita menuju masjid, mushola untuk sholat berjamaah itu kan banyak langkah yang kita lakukan. Semakin jauh rumahnya dari masjid atau dari mushola, ya, maka semakin banyak pahala, kemudian derajat semakin tinggi dan dosa-dosa semakin terhapuskan. Maka dulu ada sebagian sahabat Bani Salimah, ya, dari Bani Salimah, mereka ingin tinggal dekat Masjid Nabawi. Ya, saat area sekitar Masjid Nabawi dikosongkan, kemudian mereka ingin tinggal dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian yang selama ini, ya, karena setiap langkah jejak kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan lagi sholat subuh berjamaah juga dihadiri oleh malaikat yang nanti mereka akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan tanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Kata mereka, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datangi mereka dalam keadaan salat dan kami tinggalkan juga mereka dalam keadaan salat, dan keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak, ya, dari salat berjamaah, ya, dan salat subuh, ya, memiliki keutamaan yang banyak. Demikian pula hadir di majelis ilmu pun memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, ya, sampai kata Allah, illa nazalat alaihi, dalam hadis, illa nazalat alaihi sakinah, melainkan akan turun ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan Allah sebut nama-nama mereka yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di situ. Oh, si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir. Yang nyebut enggak tanggung-tanggung. Yang nyebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita senang disebut nama kita kadang oleh tokoh, oleh pemimpin dalam sebuah acara, disebut nama kita, kita senang. Lalu bagaimana ketika yang menyebutnya adalah Allah Rabbul Alamin? Dan itu bisa diraih dengan hadir di majelis ilmu. Dan dengan hadir di majelis ilmu juga, ya, semakin mudah jalan meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala, karena semakin jelas jalan itu. Demikian pula tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan untuknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Demikian pula sebagai sarana untuk istiqomah di atas agama Allah, terlebih di akhir zaman yang penuh dengan fitan, yang penuh dengan godaan yang memalingkan seseorang dari agamanya, ya. Maka dengan hadir di majelis ilmu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan teguhkan seseorang di atas agamanya, karena ada beberapa sarana dan kiat agar kita tetap istiqomah di atas agama Allah. Di antaranya hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena kata Allah, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, sedangkan kepada kalian di tengah kalian ada rasulnya ketika itu, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah wafat meninggalkan kepada kita sunnahnya, ya. Siapa yang terus dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
bagaimana akan berbalik kafir? Sedangkan dalam ayat terdapat targhib dan tarhib, motivasi, dorongan, sehingga seorang akan istiqomah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan agama Allah, maka sesungguh dia telah ditunjuki ke jalan yang lurus. Ya. Lalu bagaimana? Kok ada seorang yang dulu katanya katanya ustaz gitu ya, seorang yang kemudian pindah agama ya, yang sekarang sedang viral di media sosial, namanya pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Kok dia bisa murtad? Jawabnya, dia nggak mendatangi kitabullah, dia nggak belajar agama ya, dia meninggalkan itu ya. Kalau dia belajar agama ya, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi SAW, nggak akan seperti itu ya. Keadaannya sehari-hari untuk yang sia-sia ya. Anaknya sendiri menceritakan pulang ke rumah mainnya catur dan seterusnya, nggak belajar agama. Maka wajar kalau dia ya kemudian pindah agama, dan lagi nggak coba pikirkan ajaran masing-masing agama, dan nggak bandingkan. Kalau dia bandingkan, dia pikirkan sebentar saja akan tahu bahwa Islam adalah agama yang benar. Sekarang coba dia bandingkan saja, lebih baik mana antara ajaran yang menyuruh beriman kepada semua kitab, semua rasul, dengan yang hanya beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan beriman kepada semua kitab, semua rasul. Kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Sedangkan mereka hanya beriman sampai kepada misalnya Taurat, enggak beriman kepada Injil seperti orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani hanya sampai beriman kepada Injil, enggak beriman kepada Al-Qur'an. Bagus mana yang beriman kepada seluruhnya dengan yang sebagian? Jawabnya yang seluruhnya. Ya. Bagus mana antara yang beriman kepada seluruh rasul, seluruh nabi, dengan yang beriman kepada sebagian nabi, sebagian rasul? Kita diperintahkan beriman kepada semua nabi, semua rasul. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka hanya beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, enggak beriman kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau hanya beriman sampai kepada Nabi Isa, enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita beriman kepada semuanya. Kalau mau difikirkan oleh dia sebentar saja akan tahu bahwa ya bagus ya yang beriman kepada semua kitab, semua rasul. Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Semuanya orang-orang mukmin beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak beda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang rasul yang lain. Kita beriman kepada semuanya. Dan lagi inti ajaran mereka semua sama. Nabi Musa menyeru kepada tauhid. Nabi Isa menyeru kepada tauhid. Ya. Nabi Musa alaihissalam saat melihat Bani Israel nyembah patung anak sapi, beliau marahnya bukan main. Ya. Beliau ambil ya patung tersebut, kemudian beliau bakar. Kemudian beliau lempar ke laut, saking marahnya Nabi Musa alaihissalam ketika Bani Israel nyembah patung anak sapi. Nabi Isa alaihissalam seruannya tauhid. Ya, Nabi Isa sering berkata, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratun mustaqim." Yesus ya, sering berkata begini, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Nabi Isa atau Yesus juga berkata, "Innahu may yusyrik billah." Semuanya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang musyrik itu enggak akan memperoleh penolong pun. Ini Nabi Isa atau Yesus nyuruh umatnya beriman kepada menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya beliau ada di tengah-tengah kita, lalu orang-orang yang ngaku sebagai mengikutnya
nyembah dia, beliau akan marah kepada mereka. Beliau akan berlepas diri dari mereka. Beliau nggak akan mengakui mereka sebagai umatnya, karena mereka nggak mau ngikutin tuntunannya. Kalau mau ngikutin tuntunan Yesus, tentu mereka hanya menyembah Allah dan akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Injil sendiri, Nabi Isa berkata dalam Injil Yohanes, kalau sebaiknya saya pergi, karena kalau saya nggak pergi maka farqalid, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak akan datang. Nabi Isa juga berkata seperti dalam Al-Quran di surah As-Saff, wa idz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasul, dan memberikan kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang bernama Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa bukti keterangan yang nyata, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nabi Isa nyuruh seperti itu. Maka pendeta Saifuddin Ibrahim ini yang katanya ngaku mengikut beriman kepada Nabi Isa, sebenarnya nggak beriman. Kalau beriman kepada Nabi Isa, ya harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Isa nyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak habis pikir kok ada pendeta yang katanya sebelumnya Muslim, katanya sebelum ustadz lagi, kok dia nggak belajar, nggak bandingin, nggak pelajari, isi agama Islam selama ini, kemana aja waktunya dia habiskan? Apa dia nggak bandingkan akidah Islam seperti surah Al-Ikhlas dengan akidah di luar Islam? Kalau dia pikirkan sejenak saja surah Al-Ikhlas, dia akan tahu kebenaran ajaran Islam. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, karena keadaan dia yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsep ketuhanan yang jelas, yang gamblang, yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Yang kalau ada orang bertanya kepada kita, seperti apa sih konsep ketuhanan dalam Islam? Kita nggak usah pusing-pusing menjawab. Nih, dengarkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di samping isinya akhirnya sama semua, dal-dal semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, dengan bahasa yang indah. Kalau di puisi itu a, tapi isinya tepat sekali. Tapi kalau dia mau belajar satu surah aja Al-Ikhlas, dia akan tahu kebenaran Islam. Tapi kok sampai pindah agama, na'udzubillahi min dzalik, dan merasa nyaman karena di atas agama yang sekarang ini. Yang bikin nyaman itu setan supaya dia tetap istiqomah di atas kesesatan. Kalau dipikirkan, ya betul juga. Maksudnya, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Memang harus satu Tuhan, karena kalau Tuhan itu banyak, ya tentu akan ada banyak ketetapan di alam semesta. Kalau di negara kita, misalnya Indonesia, ada 5 presiden saja, yang ada akan ada banyak ketetapan, kebijakan, yang ada rakyat bingung kebijakan mana yang harus ditaati. Kalau ada Tuhan yang lain di samping Allah di alam semesta, yang ada makhluk-makhluknya pada bingung mana yang harus saya turuti. Satu menetapkan matahari dari timur, yang lain dari barat, yang lain dari utara, yang lain dari selatan. Bingung matahari, mana yang harus saya taati? Yang ada gelap terus. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Karena keadaan Allah yang Maha Kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul kun fayakun, hanya cukup kun, jadi langsung jadi. Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Memang harus begitu Tuhan. Jangan sampai Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai Tuhan itu diam. Sampai ada sebuah foto bagaimana di Ukraina yang masih diserang oleh Rusia,
ya Rusia membombardir Ukraina ya karena penduduknya ya mayoritas Nasrani. Mereka coba menyelamatkan Tuhan mereka supaya nggak kena serangan bom. Coba difikirkan. Makanya pendeta Saifuddin Ibrahim ini nggak mikir. Ya, harusnya Tuhan menyelamatkan penyembahnya. Ini penyembahnya malah menyelamatkan Tuhannya. Akhirnya mereka bopong Tuhannya untuk menyelamatkan katanya dari serangan Rusia. Kira-kira masuk di akal nggak seperti ini? Apa nggak kebalik? Gitu ya. Ini yang apa namanya yang kedua. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya karena keadaan yang maha kaya, sedangkan kita miskin, fakir, butuh kepada Allah. Harus begitu. Tuhan itu jangan sampai miskin. Ya, gimana mau ngasih kalau nggak punya apa-apa. Allah maha kaya. Ya. Kemudian lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Harus begitu karena kalau punya anak ya bisa banyak Tuhan itu, dan harusnya anak juga sama ya seperti Tuhan. Jangan sampai keadaannya lemah, jangan sampai misalnya mohon maaf disalib, jangan sampai misalnya ketika orang-orang menyalibnya seperti kalau kita beranggapan beliau nggak disalib, yang benar ada pernyataan Islam wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka itu nggak berhasil membunuh Nabi Isa, mereka nggak berhasil menyalibnya, bahkan barrafa'ahullah, Allah telah mengangkatnya lebih dulu. Gitu ya. Ini kan keyakinan yang benar, tapi mereka anggap telah disalib. Ya. Secara akal masa sih Tuhan disalib? Dan mengatakan Eloh sabakhtani, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku? Nggak nyambung lagi. Gitu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah. Yang harus begitu, jangan sampai ada yang sama. Kalau yang sama berarti yang lain juga berhak disembah. Nah ini kalau si pendeta Saifuddin Ibrahim mau berpikir, kan nggak mau dipakai, cuma pinter ngomongnya doang, ya, cuma fasih ngomongnya doang, seakan-akan berilmu, seakan-akan cerdas. Ya, dia kemudian mengusulkan agar 300 ayat yang katanya pemicu terorisme harus dihapuskan, nggak paham tafsirnya. Gitu. Selama ini ya itu nggak belajar agama, kemudian pindah agama. Nah inilah ya karena nggak mau belajar agama akhirnya dia sampai seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mungkin sekedar masih pengantar, baru kita sekarang masuk ke persiapan menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah nggak lama. Ya, insya Allah beberapa hari ke depan ya kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Ya, sebagai bukti perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar mereka mendapatkan bimbingan, agar mereka tidak tersesat, ya, agar mereka tahu jalan hidup yang harus mereka tempuh dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kalau seandainya Allah tidak perhatian, kalau seandainya Allah tidak sayang kepada umat manusia, akan dibiarkan mereka kebingungan dan gak akan diutus Rasul, gak akan diturunkan kitab. Ya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala utus Rasul, buktinya Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab. Itu karena sayang dan perhatian kepada umat manusia agar mereka mendapatkan bimbingan, tidak salah jalan. Ya. Di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya, bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, dan puasa di bulan itu pun memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di bulan Ramadan juga pintu surga dibuka, menunjukkan peluang untuk masuk ke dalam surga sangat-sangat terbuka lebar buat kita. Dan pintu neraka ditutup, menunjukkan kesempatan untuk masuk ke dalam neraka ketika itu sangatlah kecil. Bagaimana enggak? Karena ketika itu dorongan untuk berbuat maksiat melemah. Kita dalam keadaan lapar, kita dalam keadaan haus, dan lagi pendorongnya yaitu setan-setan itu dibelenggu, ya, sehingga kesempatan untuk berbuat maksiat bisa, tapi nggak begitu seperti di luar Ramadan yang mereka leluasa, setan-setan membisikkan, ngipasin ya manusia untuk berbuat maksiat. Tapi di bulan Ramadan mereka nggak bisikin, yang ada hawa nafsu yang tersisa. Kalau masih juga mengerjakan maksiat berarti terlalu,
ya nafsunya itu ya, hawa nafsunya itu ya. Dan amal soleh dilipat gandakan pahalanya ya, apalagi ketika di 10 terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan beramal soleh. Bertepatan pada malam itu melebihi amal soleh ya selama 1000 bulan ya. Dengan usia kita yang pendek ya, umur umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata 60-70, setelah itu ya harus siap dipanggil oleh yang namanya maut gitu. Ada sih yang lebih, wa qalla may yajuz dzalik. Ada sedikit cuma yang melampaui itu sampai 80, 90 atau mungkin 100 bisa jadi. Tapi sedikit, rata-rata udah 60, 70 ada tanda-tanda aja. Ya. Nah, dengan usia yang sedikit kalau setelah tidak kita maksimalkan, apalagi tidak meraih ya keutamaan bulan Ramadan ya, maka sangat disayangkan. Tapi dengan kita memanfaatkan bulan Ramadan seakan-akan usia kita panjang yang kita isi dengan ibadah, apalagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba kepada kita, maka kita butuh yang namanya persiapan. Ya, persiapan itu, insyaallah saya nggak lama. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di sini meliputi 3. Pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan beramal soleh pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah yang telah kita lakukan. 3 ini. Kenapa minta disampaikan? Karena kita masih mendengar ya kemarin, sebelumnya, atau mungkin hari ini nanti kita dengar mungkin di berita, di media sosial, atau di media-media lainnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Kemudian ada seorang mengabarkan kerabatnya meninggal dunia ya, atau mungkin melihat langsung ada orang meninggal dunia. Dan itu nggak mustahil. Dan memang kenyataan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, akan datang kepada dia. Dan ternyata nggak kesampaian ke bulan Ramadan kalau meninggalnya saat-saat sekarang. Maka yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ini, minta disampaikan. Karena ini kesempatan emas yang seakan-akan kita melewati sebuah jalan dan di situ ada harta yang banyak melimpah ruah. Sedangkan kita ingin mengadakan perjalanan yang panjang, butuh bekal yang banyak. Sedangkan bekal itu ada di samping kita bisa mendatanginya. Ya. Maka ini kesempatan untuk kita mengadakan perjalanan yang panjang, memiliki bekal yang sebanyak-banyak supaya kita nyaman. Ya. Nah, ini yang pertama. Cuma nggak cukup disampaikan, karena banyak orang disampaikan dan bertahun-tahun mengalami bulan Ramadan, ya, masuk di bulan Ramadan, tapi dia tidak maksimalkan. Maka kita nggak ingin seperti mereka-mereka yang terus bertahun-tahun menghadiri bulan Ramadan, tapi tidak maksimalkan. Ramadan tidak ada peningkatan, amalnya biasa-biasa saja. Ya, baca Quran juga jarang-jarang, sholat nggak ditambahkan dengan sholat sunnah, ya, sedekah nggak ditingkatkan, ya, dan sebagainya. Kita nggak ingin seperti itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Dan yang ketiga adalah minta kepada Allah agar yang setelah kita mengerjakan amal soleh itu diterima. Karena wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang telah berpuasa tapi dia tidak memperoleh dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kita nggak ingin juga seperti itu. Ya. Maka 3 ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita tadi minta juga dimudahkan beramal soleh? Karena keadaan manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Mungkin dia di awal semangat, tapi lihat berapa hari ke depan. Tapi lihat ketika di pertengahan bulan Ramadan lemah, malas, tambah loyo, ya.
Yang tadi ya masjid, musola ramai sampai nggak menampung, sampai ditambahkan terpal, sampai ditambahkan karpet, dipasang tenda. Lihat berapa hari ke depan, menyusut. Nah ini karena keadaan manusia yang lemah. Maka kalau dia bersandar kepada kemampuan dirinya, merasa dirinya mampu, merasa dia bisa, nggak bisa. Lihat, nanti dia mungkin nggak tahan lama. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan dan bantuannya supaya tetap istiqomah dan bisa maksimalkan. Dan ini diwakili dalam doa yang dibaca oleh dua orang tabi'in bernama Yahya bin Abi Katsir dan Makhul Asyami. Mereka berdua sebelum Ramadan tiba mengatakan, berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku agar sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan li, dan jagalah Ramadan untukku agar aku dapat maksimalkan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku ya amal-amal. Nah ini 3 hal ini. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kalau belum hafal bisa dilihat, kalau punya HP di rumah nanti ya bisa masuk ke Telegram. Saya ada Telegram, ada channel namanya Wawasan Muslim, Wawasan spasi Muslim. Nah itu bisa bergabung. Udah saya cantumkan doanya di situ. Ya, itu yang ringkas, tausiah singkat itu di Telegram Wawasan Muslim. Kalau yang panjang lebar di Wawasan Keislaman. Cuma pakai gratisan .blogspot.com ya. Bukan pakai .com tapi pakai blogspot. Ya, saya nggak apa-apa pilih yang gratisan, meskipun mungkin kesannya kayaknya nggak modal banget, tapi ya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita lupa ngebayar, tiba-tiba nggak tampil website kita. Maka supaya tetap terus tampil adalah gratisan, nggak apa-apa, numpang pakai blog gitu. Itu insya Allah saya jadikan sebagai ensiklopedi buat menambah pengetahuan keislaman kita. Itu persiapan yang pertama. Persiapan yang kedua adalah hendaknya kita dari sejak sekarang membiasakan beribadah. Jangan tunggu nanti ajalah saya pas bulan Ramadan saya akan tambahkan, saya akan tingkatkan amal soleh saya akan rutin baca Al-Quran, saya akan tingkatkan sedekah, saya akan tambahkan dengan amalan sunnah. Jangan tunggu nanti, dari sejak sekarang. Agar apa? Agar terbiasa, sehingga nanti masuk bulan Ramadan ya jadi ringan, karena sudah terbiasa. Kita misalnya anak-anak kita suruh sholat dari sejak usianya 7 tahun, manfaatnya apa? Agar terbiasa nantinya ketika sudah balik ringan. Ya, ringan sholat. Kita ajarkan anak-anak kita puasa. Manfaatnya apa? Nggak nunggu nanti aja lah, mereka kan belum balik, udahlah nanti aja kita suruh puasanya pas udah balik. Jangan tunggu nanti, sekarang kita latih ya, supaya ketika dewasa ya gampang disuruh puasa. Demikian pula supaya kita ringan nantinya beribadah di bulan Ramadan. Jangan tunggu nanti, sekarang kita coba perbaiki. Makanya generasi salaf terdahulu, mereka saking persiapan menghadapi bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya sampai berdoa. Di bulan Sya'ban sudah mulai peningkatan. Ada yang sampai tutup toko dan fokus baca Al-Quran. Bukan berarti nggak boleh buka usaha, bukan. Tapi karena kelebihan mereka, berlomba-lombanya mereka dalam kebaikan sampai mereka fokus sejak bulan Sya'ban. Ya, gitu. Nah, ini kita bisa mulai biasakan sholat malam, kita biasakan mungkin berpuasa di bulan Sya'ban ini. Rinciannya itu ya sekedar tambahan, ada 3 hukum. Sunnah kalau memperbanyak dari sejak awal bulan Sya'ban, cuma nggak tiap hari, tapi di sebagian besar hari-harinya. Bisa dengan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak. Bisa dengan puasa Senin Kamis. Bisa juga dengan puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Dia terus tingkatkan. Karena Nabi SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian kurang utama kalau memulainya di pertengahan. Karena kata Nabi SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasum." Kalau Sya'ban sudah di pertengahan, gak usah puasa. Ya, kalau mau puasa dari sejak awal. Ya, cuma ya mungkin Senin Kamis silakan. Ya.
dan menjadi haram dalam dua keadaan. Yang pertama, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tiba dia baru puasa Sya'ban, salah. Karena kata Nabi SAW, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan awali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, nggak boleh. Kalau mau puasa dari sejak bagian awal Sya'ban, ya, atau berpuasa pada hari yang masih meragukan, nggak jelas apa sudah masuk Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Kata Nabi dalam hadis, man shoma yauma syaqi faqad asaba al-qasim, dalam hadis Amr bin Yasir. Barang siapa yang berpuasa pada hari meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maka salah sebagian saudara-saudara kita yang mereka ada yang belum tiba Ramadan atau masih ragu-ragu apa sudah masuk, karena khawatir sudah masuk Ramadan dia berpuasa, salah. Ya mungkin nanti biasa menjelang Ramadan ada berita, oh tarekat ini udah pada puasa duluan, oh di daerah sini sudah pada puasa. Ini keliru dalam beragama. Yang diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kelirunya di tarekat itu di situ. Karena yang diikutin kebanyakan dari gurunya, ya tergantung apa kata gurunya, mau benar mau salah, kan nggak begitu kita beragama. Ya kita harus tahu ada dasarnya nggak, ada dalilnya nggak. Tetap kita berguru, tapi ya kita jangan semuanya diikutin, harus dilihat dulu, jelas dulu dalil atau keterangannya. Nah itu, nah ini jadi ada yang sunnah dari bagian awal, kemudian kurang utama kalau di pertengahan, dan haram dalam 2 keadaan, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dan pada hari yang masih meragukan. Sedikit lagi persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, ya kita juga mengetahui hukum-hukum seputar puasa, adab-adabnya. Makan sahur dianjurkan mentakhirkannya. Kemudian juga kita sholat berjamaah. Kemudian kita jaga puasa kita dari berkata dusta, dari berkata kotor. Kemudian kita perbanyak membaca Al-Quran. Usahakan kita khatam. Kalau sampai nggak khatam, kita ketinggalan generasi terdahulu yang mereka berkali-kali khatam di bulan Ramadan. Ada di antara mereka setiap 3 hari sekali khatam, setiap sepekan sekali khatam. Kalau kita sampai sebulan nggak khatam, ketinggalannya jauh banget. Ya, ibarat mereka sudah di bulan, kita masih di bulan-bulan. Ya, maksudnya ketinggalan banget dengan generasi terdahulu. Lalu bagaimana supaya bisa khatam? Sehari 1 juz. 1 juz itu nggak makan waktu lama, cuma nggak sampai 1 jam, 40 menitan. Karena 1 juz itu ada 10 lembar. Kita bisa bagi paginya 4 lembar, siangnya 3 lembar, sore atau malamnya 3 lembar. Saya ini orang sibuk, saya berangkat kerja pagi, pulang sore, bawa Al-Quran. Kita baca Al-Quran di kendaraan, wudu dulu afdalnya, kemudian kita buka Al-Quran. Tunjukkan ke tengah-tengah manusia, jangan minder. Masa kebenaran kita minder? Orang kafir saja mereka nggak minder bahwa kitab mereka di tengah-tengah manusia. Kita yang kitabnya murni, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang nurunin Quran dan kami yang jaga. Sedangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak dijaga, banyak penyelewengan, banyak penambahan. Mereka pede, kenapa kita nggak pede? Itu kita tunjukin. Saya pernah ketemu di bis, bapak-bapak buka Quran yang gede sekalian di bis. Wah, saya lihat, masya Allah, itu insya Allah orang dapat hidayah lewat kita. Dia akan terjadi gejolak batin, berpikir, muhasabah, dalam hati akan terlintas, masya Allah, dia waktu-waktunya diisi dengan baca Quran, sedangkan saya banyakkan yang sia-sia gitu. Kita bisa lebih fokus misalnya bawa mushaf gitu. Cuma kalau emang saya kadang-kadang suka sering batal atau gimana, ya sudah diinstal misalnya Al-Quran di handphone kita masing-masing. Jangan sampai isi handphone cuma game, isi handphone cuma berita, isi handphone cuma media sosial. Semuanya dilihat, semuanya ditengok, Al-Quran jangan dilihat. Itu sakit nantinya, dikubur, nyeselnya bukan main. Ada riwayat bahwa nanti pada hari kiamat itu pahala akan diperlihatkan.
sebagian orang yang pahalanya besar sekali, sebagian sedikit. Ketika itu mereka mengatakan, ya, dan melihat ternyata pahala yang sangat besar Allah siapkan bagi orang yang banyak berzikir, termasuk membaca Al-Quran. Kata mereka, aduh, kenapa dulu ketika di dunia saya nggak manfaatkan dengan banyak zikir, membaca Al-Quran, sehingga saya bisa mendapatkan pahala segunung. Ya, itu bisa diraih. Mungkin seorang bertanya, dan kalau kita lihat generasi terdahulu, mereka kok bisa berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang sampai ribuan, ada yang belasan ribu mengkhatamkan Al-Quran dalam hidupnya. Sahabat Abu Bakar bin Ayyas, ketika akan meninggal dunia, saudarinya di sampingnya nangis. Kata Abu Bakar bin Ayyas, kenapa kamu nangis? Apa kamu nggak tahu? Saya telah mengkhatamkan Al-Quran di pojokan rumah ini sebanyak 18.000 kali. Ya. Mungkin kita bertanya, masa sih bisa? Jawab bisa, ya, karena keadaan mereka di hadapan Al-Quran seperti keadaan kita di hadapan handphone yang sebentar-sebentar dilihat, yang sebentar-sebentar ditengok. Kalau kita akan seperti saya yakin kita akan banyak mengkhatamkan Al-Quran, install Al-Quran dan tunjukkan ke tengah-tengah manusia. Bukan maksudnya riya, tapi mencontohkan kebaikan. Karena kalau kita lihat di kendaraan, di kereta, di bis, di angkot, yang dilihat HP antara tadi game, YouTube, berita, media sosial, itu aja. Ya, jarang yang buka Quran. Coba kalau diinstal Al-Quran, baca, itu bisa selesai 1 juz, 2 juz. Ya, itu persiapan. Dan yang terakhir, persiapan kita menghadapi bulan Ramadan adalah coba hadirkan perasaan. Boleh jadi Ramadan besok adalah Ramadan terakhir kita, yang kita nggak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Kalau itu adalah terakhir bagi kita, maka coba manfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa mengeruk pahala sebanyak-banyaknya. Karena nggak mustahil bahwa Ramadan besok adalah Ramadan terakhir kita. Orang saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya. Dan dengan kita hadirkan perasaan ini, saya akan mulai mendekatkan diri kepada Allah. Saya akan memperbanyak ibadah. Saya akan nambahkan dengan sholat sunnah. Saya akan banyak membaca Al-Quran. Saya akan ini, saya akan itu, karena saya nggak tahu kapan meninggal, sehingga dia punya persiapan. Nah, itu mungkin beberapa kiat agar kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan Ahad pada subuh ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan ke bulan Ramadan, dimudahkan beramal soleh.